Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, marilah kita berdoa. Untuk itu silakan satu dari kalian untuk memimpin berdoa pada pagi hari. Belajar, mari kita baca doa di dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Baca doa, selesai. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, dipersilakan semuanya untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum dilanjutkan untuk kegiatan pembelajaran, Bapak di sini akan mengecek kehadiran kalian. Aisyah, Hadir, Pak. Fatimah, Hadir, Pak. alhamdulillah ternyata semuanya hadir untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasuki pembelajaran tentang bahaya sifat tubuh dunia. Tapi sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang materi pelajaran minggu lalu, yaitu tentang sifat tercela? Ya, sifat tercela itu apa saja? Ada yang tahu? Di antaranya Mencuri, ada lagi berbohong, berbohong, terus apa lagi? Dan lain-lain ya. Nah, dari salah satu sifat tercela itu adalah salah satunya adalah sifat hubbu dunia. Untuk lebih memahami tentang materi hubbu dunia, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, bahaya, dan cara menghindari sifat hubbu dunia, silakan simak video yang telah Bapak persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur dan tafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wan Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat tercela, itu sifat hubbu dunia. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pertama mengenai pengertian hubbu dunia, dan yang kedua adalah ciri-ciri sifat hubbu dunia. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahaya sifat hubbu dunia, dan yang terakhir yaitu cara menghindari sifat hubbu dunia. Hubbu dunia adalah suatu keadaan seseorang yang mengagungkan urusan dunia sehingga membuatnya mengabaikan perkara akhirat dan lalai untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hubbu dunia. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama,
bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan yang halal dan haramnya. Yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya terlepas atau berkurang. Dan yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Bahaya sifat hubu dunia. Hubu dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bakal lalai mengingat Allah. Sebagai konsekuensinya, dia akan mudah tergelincir ke dalam pusaran dosa. Cara menghindari sifat hubu dunia. Yang pertama, yaitu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua, rajin bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, selalu menjauhi iri dan dengki atas nikmat yang orang lain miliki. Yang keempat, selalu merasa cukup atas apa yang dimiliki. Dan yang kelima, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ceramah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, suka bumi. Wa karahiyatul maut, cinta pada dunia yang berlebihan. Wa karahiyatul maut, dan tidak siap untuk wafat, benci untuk meninggal. Tidak siap wafat. Hubbud dunya, kecintaan pada dunia mengalahkan segalanya. Mengalahkan adzan, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap. Tiba-tiba, dimulai pertandingannya. Liverpool melawan Real Madrid. Sesi yang terakhir di Liga Champions. Semua orang punya prediksi, mana yang paling bagus. Masya Allah. Ada yang kuat iman, terus salat, dipercepat salatnya. Masya Allah. Bahkan salat kosor. Kosor, luar biasa kosor. Aduh, Irfan. Luar biasa. Tahajud biasa 11 jadi 2 kan? Witir 1. Bahkan hebatnya, biasa tahajud. Tahajud memang. Cuma babak kedua. Pertengahan babak tahajud dulu. Balik lagi. Kalah. Madrid menang. Menangis. Wah, ini. Kalah sama dunia. Jumat. Biasa Jumatan. Tiba-tiba mohon maaf. Proyek mulai datang. Hadirnya di waktu Jumat. Nilainya cukup lumayan. 10 miliar. Ditandatangan di waktu Jumat. Coba pilih mana antum. Pada saat Jumatan, ada proyek, nilainya 10 miliar, ditandatangan di waktu Jumat. Anda ikut Jumat, meninggalkan proyek itu, resikonya tidak dapat proyek itu lagi. Atau Anda ikut proyek itu, meninggalkan Jumat. Pilih mana. Dan jangan cari pilihan ketiga, nggak akan ditemukan. Cuma 2 itu aja. Jumatan atau tanda tangan proyek? Masa. Dikit. Ayo. Pilih mana? Terus minta pendapat pada ibu. Ibu mau pilih yang mana? Ya, suami ibu minta pendapat pada ibu. Lihat cek. Teman-teman, lihat baik-baik kan? Fokus. Di sini tingkat ujiannya. Orang yang paham. Anda yakin dengan Quran? Yakin. Seberapa jauh keyakinan kita? Orang yang yakin itu akan selalu meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini. Tanpa keyakinan mustahil datang ke sini. Benar nggak usah tadi datang? Kemarin waktu di Swiss, nggak juga. Di Munchen, nggak juga. Betul nggak? Yakin, yakin. Berapa persen? 100%. Yakin, 1000%. Begitu yakin, datang. Ya, kalau nggak yakin, mustahil datang. Nah, kalau Anda yakin dengan isi Quran, perhatikan kata Allah dalam Quran, surah ke-62 ayat ke-11. Dan paling kiri, pertengahan, di akhir ayatnya. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ
Ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Saya kasih gambaran begini, teman-teman, satu saat dari awal-awal ya, awal-awal masuk Islam, di masa-masa Islam, di awal-awal ibadah Jumat, iman belum kuat seluruhnya, Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah. Rombongan pembawa barang dagangan, baru bawa barang-barang baru, diskonnya besar, Bu. Diskon 90%, 90%, luar biasa. Saya ilustrasikan gini lah, jangan bapak dulu ya, ibu lah misalnya. Ibu sedang belanja di mall, di bawahnya ada masjid. Baik, tiba-tiba ketika ibu sedang nawar, Allahu Akbar, azan. Ibu teruskan nawar atau salat dulu? Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat, belum selesai. Oh. Nah, pertanyaan berikut ini akan membuat kaget. Sama dengan ledakan balon yang tadi kemudian terjadi. Perhatikan sini. Begitu ibu mau ke masjid, di perjalanan tiba-tiba suara mic berbunyi. Diskon 90%, 90% pada barang yang akan ibu beli. Pertanyaan saya, ibu kejar dulu diskonnya atau ibu tunaikan sholat ke masjid? Oh. Lihat ya. Ini yang menyebabkan, jangankan dijawab, sebelum dijawab, balon kaget meledak tuh. Ini yang jadi masalah. Diskon, sudah kalah. Hubud dunia. Sama. Zaman Nabi awal-awal, iman masih lemah. Ketika kemudian Nabi sedang berkhutbah, masih berdiri di mimbar, qaimah. Tiba-tiba datang kafilah, diskon, keluar. Ditinggalkan Nabi, tersisa 12 orang. Maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Muhammad, mereka itu masih lemah iman. Kamu sedang berdiri khutbah, tiba-tiba mereka mendengar, melihat kafilah, mereka datang untuk berbisnis, berdagang. Padahal bisnis dengan Allah itu yang jauh lebih dahsyat. Katakan pada mereka yang masih cinta dengan dunia, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang aku siapkan, jika mereka mengejar nilai-nilai yang telah aku tetapkan, aku akan ganti lebih baik dari apa yang mereka bayangkan sekarang. Anda kira Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Mohon maaf teman-teman, begitu berjalan, dibikin macet oleh Allah. Macet, nyampe ke sini terlambat juga. Ternyata waktunya sama persis dengan orang yang Jumatan keluar. Yang paling bahaya adalah, ketika Anda berangkat ke sini, baru megang pena, meninggal Anda. Wallahu khairur raziqin, aku yang punya rizki, bukan kamu, kata Allah. Aku yang ngatur. Ya, kamu Jumatan, dapat rizki. Kamu nggak Jumatan, sudah ada aturannya, dapat juga. Cuman bedanya keberkahannya. Kamu ikuti aku tambah keberkahan dalam rizkimu. Aku yang punya, bukan kamu. Rizki kamu itu sudah jelas aku atur. Yang belum jelas itu surga kamu. Itu masalahnya. Nah, pada orang-orang seperti ini akan terjadi orang-orang yang tega meninggalkan Jumat. Bahkan ada yang tega meninggalkan sholat. Ada yang menukar surganya dengan hanya urusan dunia yang kecil. Padahal dia ketika wafat, dia tidak akan punya pernah kesempatan untuk kembali lagi. Banyak dikisahkan riwayat orang-orang ahli kubur ingin kembali. Tahukah Anda para syuhada? Ketika mereka wafat, permintaan pertama apa? Ketika dibangkitkan, pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Pengen syahid lagi. Pengen syahid lagi. Saking banyak kenikmatan yang didapatkan. Pengen balik lagi. Seorang ibu yang merawat anak-anaknya, bagian dari pekerjaan syuhada. Kalau meninggal, wafat syahid. Ayah yang mencari nafkah dengan keimanan kepada Allah, bagian dari perjuangan jihadnya. Wafat syahid. Anda yang belajar kalau diniatkan untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, ilmunya dipakai untuk bukan cuma sekedar dunia. Ayo Anda yang di teknik sipil, bangun jalan, niatkan karena Allah, dipakai jalan itu oleh orang sholat, oleh orang berhaji, Anda dapat pahalanya. Bangun gedung, desain dan musolanya, orang sholat itu Anda dapat pahalanya. Kalau cuma bangun gedung, jangankan Anda, anak keduluan, yang gak beriman pun bisa bangun itu. Kalau cuma bangun jalan, sudah banyak yang mengerjakan itu, bukan cuma Anda. Jangan jadi jagoan, merasa hebat ketika bangun sesuatu. Ada yang sudah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma bangga kedudukan, Korun lebih jagoan. Tapi kalau Allah memuliakan seseorang karena kedudukan, maka mohon maaf, Fir'aun akan diangkat lebih duluan. Kalau kedudukan itu melekat pada harta, dan Allah memuliakan seseorang karena hartanya, maka Korun akan diangkat lebih duluan. Kalau cuma masalah kepintaran, Haman lebih jagoan. Dia bikin arsitektur piramid yang sekarang belum ada tandingannya. Hebat. Tapi apakah mereka mulia? Tidak. Tenggelam. Satu di laut, satu di darat. Itu dua sejoli itu, Fir'aun dengan Korun. Dua sejoli, betul, sama-sama bersamaan. Di waktu yang sama. Fir'aun musuhnya Musa, Qarun itu tinggal di masa Musa. Quran surah 28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun hidup di zaman Musa, sombong dengan hartanya. Sombong dengan harta disebut bagha, sombong dengan kedudukan disebut tagha. Nabi Musa diminta dakwah kepada Fir'aun, idzhab ila fir'auna innahu tagha, sombong dengan kedudukan.
Di sekarang kalau ada orang punya kedudukan, dititipi oleh Allah, pengen ikutan sombong, telat dia. Keduluan oleh Firaun. Dan Firaun itu lebih jagoan. Lihat pasukan banyak, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ngaku Tuhan, pasukan banyak, hobi bunuh orang. Anda siapa? Pasukan nggak ada. Ngaku Nabi nggak pernah. Ya pengen jadi jagoan, telat. Ya, kaya juga sama. Lihat Korun. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kunci berangkasnya nggak sanggup dipikul oleh bodyguard yang jalan bersamanya. Jadi kalau Korun itu jalan, di belakangnya bodyguard. Bukan untuk menjaga bodinya dia. Bukan. Tapi hanya untuk ngangkat kunci berangkasnya begini. Sekarang Korun seakan ingin mengatakan, hei, mau nyuri saya, curi aja. Dia aja nggak sanggup bawa kuncinya. Jalan tuh. Wah, hebat, kaya, sombong. Tapi kayaknya jelas, kayaknya banyak tuh. Sombong dia, jalan. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah, habis. Tapi habisnya dia, selesai semua. Hartanya masih disebutkan. Mau kemana Pak? Samudra Atlantik. Ngapain nyari harta? Harta siapa? Korun. Dicari. Terus Anda pengen ikutan? Oh, aduh. Saya tanya pada ibu, kalau ibu punya berangkas, satu aja, kuncinya disembunyikan atau dipublikasikan. Berangkas satu Pak, dipoto begini ceklik. Aduh, kunci berangkas saya, cari masalah. Terus baru punya satu pengen ikutan sombong. Jalan. Ada yang pakai Lamborghini, pakai Lamborghini itu. Jabit, macam-macam. Pengen ikutan sombong. Udah nggak kayak Korun, harta nggak dicari-cari, di samudra nggak ada. Pengen ikutan, telat dia. Ini nggak ada faidahnya. Jadi kalau antum ingin memulai, ayo teman-teman. Nah ini masalah pertama, hubud dunia. Persaingan antar dunia kadang-kadang melahirkan hal yang buruk. Tapi yang paling berbahaya adalah tadi, terpecah-pecah sampai muncul tindakan kriminalitas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi tentang sifat hubud dunia. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari sifat-sifat hubud dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan mengamati video, sekarang saatnya kalian untuk bertanya dan menjawab. Silakan di sesi ini satu orang yang bertanya dan satu orang yang menjawab. Dibatasi hanya 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Silakan. Tapi apa sih ciri-ciri hubud dunia tuh? Ciri-ciri hubud dunia yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam neraka. Quran Surat At-Takasur ayat 102. Aku mau nanya lagi, apa saja sih bahaya hubud dunia itu? Yang pertama, cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Misalnya, sholat, puasa, dan sedekah. 2. Jika seseorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya, bagaikan seorang anak kecil mempermainkan bola. Terima kasih kalian telah melakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah silakan gunakan media informasi yaitu laptop dan juga internet untuk mencari materi tambahan yaitu terkait cara menghindari sifat-sifat hubud dunia. Nah, jika kalian sudah menemukan cara-cara untuk menghindari sifat hubud dunia, silakan nanti kalian presentasikan di depan kelas. Anak-anak, setelah kalian mencari informasi di internet menggunakan laptop tentang cara-cara untuk menghindari sifat-sifat hubud dunia, sekarang silakan presentasikan oleh salah satu dari kalian di depan kelas. Apa sih yang menjadi ataupun tata cara untuk menghindari sifat-sifat hubud dunia itu? Siapa yang mau? Baik, silakan duduk ke depan.
Yang pertama, mengingat kehidupan di dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi umat Islam diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Dan yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita, yang nanti di hari akhir tangan, kaki, lidah kita akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Dan yang kelima, zikir merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih keridhaan ilahi. Dan yang keenam, kuatnya iman seseorang dan menerapkan muraqabah, meyakini bahwa. Dan yang ketujuh, Allah selalu melihat kita jika kita berdua. Maka yang ketiga adalah Allah. Jika kita bertiga, maka yang keempat Allah. Jika kita merasa selalu dilihat Allah, maka tidak ada lagi orang yang mencuri atau korupsi. Tidak ada pedagang yang mengurangi meteran atau timbangan. Dan yang terakhir, pengabdian penuh khidmat, yaitu saat-saat beribadah kita lakukan dengan cara tulus, ikhlas sepenuh hati kepadanya, sadar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhir kiamat nanti. Sekian dari saya, dari ciri-ciri yang menghindari kubu dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan, yaitu terkait materi. Selanjutnya adalah Bapak Amin mengkonfirmasi kepada kalian, apakah kalian sudah cukup memahami tentang materi ini atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak mau tanya, salah satunya adalah coba sebutkan salah satu ciri perilaku dunia yang ada di Indonesia misalnya. Saya, Pak. Ya, apa? Contoh sifat suhu dunia yaitu korupsi. Ya, korupsi adalah sifat suhu dunia, yaitu terlalu mencintai dunia. Jadi dunia itu dipandang adalah segalanya, sehingga mendewakan uang, popularitas, dan juga jabatan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu tidak salah satu bahaya dari sifat suhu dunia? Saya, Pak. Oke, apa? Salah satu contoh bahaya sifat tubuh dunia adalah cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan, karena cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap harta benda, dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit, antara lain sifat rakus, tamak, dan bangga. Oh ya, terima kasih ya. Ternyata kalian sudah memahami materi ini. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya yaitu untuk tugas, silakan kalian tulis tugasnya, siapkan alat tulisnya. Tugasnya adalah apabila kalian memiliki teman atau saudara di lingkungan keluarga yang memiliki sifat suhu dunia atau cinta dunia yang berlebih-lebihan, kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan? Ya, sekali lagi, hal apa yang akan kalian lakukan apabila ada kerabat atau keluarga yang terlalu mencintai dunia atau suhu dunia? Nah, untuk tugas itu silakan dilengkapi dengan hadis dan Al-Qur'annya, dan juga nanti dikumpulkan pada minggu depan. Dalam materi ada materi tentang cara menghindari dunia. Nah, di situ ada Quran surat Al-Hadid ayat 57. Nanti silakan kalian hafalkan beserta terjemahannya, dan itu merupakan tugas kalian untuk tugas yang kedua, sama disetorkan atau dihafalkan pada minggu yang akan datang. Apakah masih ada yang belum dipahami ataupun belum dimengerti? Sudah, Pak. Sudah ya, berhubung jam mata pelajaran telah habis. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tindakan dan ucapan yang Bapak lakukan pada hari ini. Selanjutnya, sebelum pulang silakan berdoa dipimpin oleh salah seorang. Sebelum pulang, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa dimulai.
Baca doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.